Gimana? Sekali lagi aku mau ngucapin selamat buat My Annoying Brother, buat Vino, buat Kalala Timothy, Kamar Sehat Timothy. Ini keren banget filmnya, Gigi nangis. Karena ini kalau kita tahu Vino tuh selalu main film bukan hanya sekedar film box office-nya, selain emang filmnya meledak-meledak tapi selalu punya value. Apalagi gue sama Vino ini seperjuangan bersama. Gua dari tahun 2001 ya Vino. Iya, awal banget. Ini pertama kali saya syuting film itu, syuting segala macam itu syutingnya pertama sama Raffi. Gue pertama dari zaman dulu jadi. Tapi Raffi udah duluan, lu udah lama. Nggak lama juga, baru setahun doang, Vin. Orang masih 500.000, Vin, nggak beda jauh masih gitu, Vin. Tapi nggak, ini filmnya memang bagus banget karena film itu bukan hanya sekedar film, tapi bisa jadi legacy. Ini bisa jadi legacy untuk teman-teman dari atlet judo, teman-teman atlet judo, terutama yang blind judo. Dan juga ini bisa menjadi pesan bahwa harapan itu selalu ada. Jadi apapun setiap manusia punya kelebihan atau kekurangan. Kelebihan ya kita syukurin, dan kekurangan itu setiap manusia itu nggak boleh patah arang, dan dimulai dari lingkungannya dulu, dari keluarganya dulu, dari teman-temannya dulu. Dan film ini udah membuat istriku nangis. Sebenarnya tadi udah hampir bikin gue nangis. Tapi gue tahu bentar lagi lampu nyala nih. Tapi keren, harus nonton film Makasih banget. My Annoying Brother. Kamu gimana? Iya, Saya sedih video lu keren pasti. terus kamu main. Iya, baru kemarin cerita, baru abis ngajakin Rafathar nonton yang sebelumnya Miracle. itu, yang Miracle Iya. itu gitu, berdua sama Oh iya, dia Rafathar. nonton loh, Aku berdua. berdua Dia sama berdua. Rafathar nonton, sebenarnya pengen ngajakin Rafathar nonton yang ini gitu. Jadi pas kemarin sebenarnya udah Tapi aku harus kebayang. nonton, ngajakin Rafathar nonton film ini. Iya, karena kemarin sebenarnya udah lihat trailernya, terus aku ngebayang ya Allah, ini dua anak cowok gitu. Kebetulan aku punya dua anak cowok gitu, kayaknya apa ya, kisah kasih Bromance, bromance-nya brother gitu gitu tuh kan. kayaknya pasti udah bikin gemeng. Makanya pas tadi datang aja terus kayak cerita gitu, dia kayak gue tuh udah Belum nonton udah aduh gitu. Jadi ya seneng banget gitu ada film tuh yang bisa ditonton secara keluarga, yang bisa kayak menyatukan perasaan apa ya, kasih sayang, mungkin bisa menumbuhkan kasih sayang antara keluarga juga gitu, support di antara keluarga juga pastinya gitu. Tadi dia nangis inget adik di rumah apa gimana tak? Ingat maksudnya ya sedih ceritanya juga. Sebenarnya kalau nggak punya dua anak laki-laki juga tetap sedih ya. Tetap sedih gitu ngebayangin. Sebenarnya mungkin bukan bagaimana dua laki-laki, dua saudara laki-laki, tapi lebih kayak gimana support satu sama lainnya, gimana kasih sayangnya itu tuh kayaknya menular ke kita gitu, bahwa mereka tuh saling menyayangi satu sama lain. Itu sih yang paling penting. Terima kasih. Adegan karaoke Jangan lupa nangis nggak? nonton. Lagi tayang di bioskop nih. Iya, Main mau ngucapin terima kasih banyak buat Raffi, buat Sama-sama. Gigi, Sama-sama. sudah mensupport film Indonesia. Ini film bukan cuma sekedar ya hiburan, tapi juga ada makna di dalamnya tentang gimana anak-anak muda sekarang harus punya harapan, di balik kekurangan harus punya harapan, dan apa ya, dan banyak banget atlet-atlet kita juga yang butuh perhatian, terutama di para games, di blind judo, karena mereka berprestasi. Dan mungkin sedikit sekali film yang mengangkat tentang apa namanya blind judo gitu. Terima kasih banyak, soalnya cepet banget Raffi merespon untuk, karena apa namanya Gue 10 menit sekali tuh ngeliat handphone. Tahu sendiri kan kalau sebelahnya dia. cek tapi masalahnya Jadi dia cepet tahu ya. semua, dia hafal semua gitu. Gue 10-15 menit pasti lihat handphone gue. Terima kasih banget Sama-sama, Raffi, sukses. terima kasih banget. Dan terima kasih juga, filmnya ini udah bisa kita dedikasikan buat teman-teman atlet kita Ya. yang blind judo. Tadi kita nonton juga sama teman-teman sahabat Netra Oh ya. ya, tadi sama teman-teman dari Tunanetra juga. Ya. Muda semuanya. Semuanya, dan ada pembisiknya juga, jadi Iya, sambil ada. mereka nonton. Jadi ya, film ini silakan dinikmati untuk seluruh keluarga Indonesia. Ada relate-nya nggak sih sama hubungan saudara atau sama bagi juga kan? Enggak, kalau ini kan aku ngebayangin Rafathar Ryan saja sih. Maksudnya kita ngelihat itu emang dimulai apapun tuh dari keluarga. Apalagi aku kebetulan memang Rafathar Ryan ini kayaknya kalau di filmnya tadi seumuran, kayaknya bedanya kan bukan yang beda setahun 2 tahun, tapi ada Iya, gapnya iya. gitu loh. Dan Rafathar Ryan kan segitu juga. Jadi kita emang harus menanamkan itu, apalagi kalau, dan gue kan laki-laki punya adiknya perempuan, gak punya adik cowok kan. Jadi gue ngerasain, wah ternyata adik cowok tuh, kalau cowok sama cowok tuh memang harus bromance-nya tuh ininya tuh harus. Karena kalau suatu hari misalnya
ini kan di filmnya orang tuanya udah nggak ada nih, suatu hari aku udah nggak ada. Nah, berarti kan yang jagain ini kan kakak adik ini mereka harus gitu. Pak Raffi kan tadi udah pengen nangis, kenapa nggak jadi nangis ya? Gitu. Ya kan lampunya mau nyala. Itu kan terakhir tuh pas denger itu aduh. Gue bilang aduh. Dia malah gini. Tuh lihat tuh kayak gitu. Dia mah ngetawain aku kalau aku nangis. Itu mengalihkan aja, tapi nggak, gue aja laki-laki aja kena gitu di hati, dan film ini memang ya bromance-nya dapat banget lah, jadi ya harus nonton. Kak Gigi. Kabar spesial juga nggak sih, ada Arafi, ada Teh Gigi juga. Spesial banget karena buat gue ini support yang luar biasa, bukan cuma untuk film ini tapi untuk film Indonesia, karena kegiatan Raffi sekarang kan juga memang mensupport ke pekerja seni, mensupport anak-anak muda sekarang. Nah, film ini menggambarkan itu banget gitu, dan ini langkah nyata dari seorang Raffi Ahmad bahwa dia nggak cuman bekerja di situ, tapi dia mensupport teman-teman yang lain, mensupport industri ini gitu, karena dia pelaku industri juga dan dia tahu bagaimana susahnya membangun industri itu, dan dia datang ke sini benar-benar nonton dari awal sampai habis. Buat gue itu satu penghargaan yang luar biasa sih. Karena pekerja seni itu gak gampang, apalagi untuk bikin film. Ada pre-nya sebelum syutingnya, belum editnya. Jadi dan kita tahu film itu bukan bagus karena satu orang, bukan bagus, tapi benar-benar film itu jadi karena super tim, kesabaran kita ngerti banget ya bikin film itu. Bro, ampun-ampunan itu mereka ini aktor, pekerja film, kru film yang di depan layar, di belakang layar. Itu kalau mau bikin film itu preparationnya mereka luar biasa. Jadi dulu aku sempat lama di film, tapi ya karena kemarin udah sempat jadi host, jadi sempat aku lama di film itu ngerasain memang orang-orang film itu dedikasinya luar biasa. Hidup matinya mereka di film itu benar-benar luar biasa, dan Vino ini salah satu orang yang punya konsisten yang sangat luar biasa. Film-filmnya Vino juga bukan hanya box office yang dikejar, tetapi selalu punya suatu hal yang punya nilai-nilai kayak ya Wiro Sableng, nilai sejarah yang memang bukan sejarah tentang keluarganya, karena ini bapaknya kan, penulisnya tuh bapaknya Pak Bastian Tito, itu Vino mainin. Terus jadi yang Warkop aja dilanjutin juga waktu itu sama Vino juga, ada beberapa film. Jadi wah, Vino ini salah satu aset bangsa yang harus kita apresiasi, dan bukan hanya Vino aja, tapi semua pekerja seni. Jadi sukses terus untuk semua pekerja seni, jangan lelah untuk membuat karya yang baik untuk kita, untuk generasi muda juga tetap semangat. Terima kasih. Tapi jadi kangen syuting film nggak sih, atau mungkin mau Pengen bikin syuting bareng film, nih sama syuting film tapi waktunya nggak ada. Yang ada gue dikomplain nomor 1 juta. Tugasnya udah lebih spesifik soalnya. Bukan dari kemarin dulu udah nggak bisa, karena terlompat waktu dulu sebelum jadi hari ini. Tapi lu dengan keberadaan lu datang ke sini itu lebih dari mensupport ini Filmnya juga bagus. Ya intinya pokoknya sukses terus. Jadi Aku lagi agenda film pertama yang lain. kalau jadi bekerja sebagai pejabat. Aku bukan pejabat, aku hanya membantu. bisa jadi. Enggak, tapi karena masalahnya ini langkah nyata banget gitu. Nah, banyak orang yang emang mau datang ke sini ya, tapi nonton filmnya, tapi ini benar-benar nonton dari awal sampai akhir, sampai selesai, dan dia tahu detail gimana susahnya buat film, gimana caranya mensupport industri ini biar lebih maju. Jadi ini bukannya cuman bluffing ngomong aja, tapi memang dia lakuin. Dan buat saya sebagai pekerja seni, sebagai orang industri film, itu support yang luar biasa banget dari Raffi maupun dari pemerintah sih. Dan film itu bisa menjadi apa ya? Bisa mengangkat apapun itu tentang negara kita ya. Kalau kita bisa lihat misalnya Korea sendiri, kita lihat film-filmnya Korea itu bisa membawa nama negaranya naik, dan kita juga berharap dan ada waktunya pasti nanti pekerja seni kita bisa ada di level itu, dan kita yakin apalagi nih Vino, Balala, Marsha Timothy ini udah salah satu yang expert lah, pasti kita support. Mudah-mudahan film itu bisa menjadi salah satu momok buat negara kita supaya semuanya terangkat juga bisa, salah satunya karena film. Jadi harus semangat terus bikin film bro, yang banyak bikin film yang keren-keren. Terima kasih Pak Prabowo, utusannya luar biasa sekali. Enggak cuma ngomong doang Pak, beneran dilakuin Pak. Enggak cuma ngomong doang ternyata, benar-benar langkah nyata. Karena ini doain. benar-benar ini harus, karena Vino salah satu ini yang aset bangsa tuh ini. Jadi nggak boleh kenapa. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih.